Izin memperkenalkan diri, nama saya Giri Roselio, NPM 2105081009. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan. Dalam pengertian politik, integrasi nasional adalah integrasi berbagai kelompok sosial ke budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah suatu upaya atau proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara untuk menciptakan kerukunan dan kerukunan nasional. Integrasi nasional penting untuk tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi di mana-mana, seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman terhadap integrasi nasional, Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat-sangat strategis. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dalam negeri, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, ancaman militer luar negeri, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, penahanan, dan keamanan.
Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk non-militer. Contoh ancaman non-militer yang berasal dari dalam negeri yaitu korupsi, kolusi, nepotisme, angka kemiskinan dan kebodohan yang tinggi, hingga keterbelakangan dalam penggunaan teknologi. Contoh ancaman yang berasal dari luar negeri yaitu masuknya budaya barat, tersebarnya arus globalisasi, pergaulan antar remaja, perang dagang antar negara, dan hilangnya kebudayaan asli suatu negara karena adanya campur tangan budaya asing. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi ancaman militer tersebut pada pasal 30 ayat 1-5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebuah pesawat sipil asing FORO-6 dengan nomor registrasi GDVOR tipe DA62 terbang tanpa izin di langit Indonesia. TNI AU melakukan penindakan dengan memerintahkan pesawat asing itu untuk mendarat. Apa hubungannya dengan integrasi nasional? Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa terhadap pesawat sipil asing yang terbang tanpa izin di langit Indonesia. Pesawat asing tersebut sedang terbang dari Kuching menuju Senai, Malaysia, namun ternyata masuk wilayah Indonesia. Pesawat itu kemudian diperintahkan TNI AU untuk mendarat di Lanut Hang Nadim, Batam. Setelah mendarat dan diperiksa, mereka tidak memiliki kelengkapan dokumen penerbangan. Maka hal ini merupakan salah satu bentuk ancaman integrasi nasional dalam pertahanan dan keamanan, yaitu pelanggaran yang wilayah dan ancaman keamanan udara. Hal ini sudah tercantum pada pasal 30 ayat 2-3 yang berbunyi 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang pasal 3, Tentara Nasional sendiri terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara.